Halo semua, nama saya Elga Pranisa Tarigan dari kelas 11 Mia Einstein, nomor absen 12. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu adalah faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Yang akan kita bahas di sini yaitu adalah faktor konsentrasi, luas permukaan, dan suhu. Selamat menyaksikan. Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor konsentrasi dengan menggunakan soda kue dan balon. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 3 botol aqua, cuka, baking powder, dan 3 buah balon dengan warna yang berbeda-beda. Dan ada sendok. Dan yang pertama kita lakukan yaitu adalah memasukkan soda kue ke dalam balon dengan volume. Ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke atas balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar, sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Kesimpulannya adalah, besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecil takaran soda kue yang dicampurkan. Semakin besar takaran, maka balon yang mengembang semakin besar. Campuran cuka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut. CH3COOH ditambah NaCO3 menjadi CH3COONa ditambah CO2 ditambah H2O. Sekarang kita masuk ke faktor konsentrasi yang memengaruhi laju reaksi.
pada cuka dan cangkang telur. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah cup yang sudah diberi tanda 1:1, 1:2, di mana 1:1 itu perbandingan dengan air dengan cuka 1:1, sedangkan 1:2 perbandingan air dengan cuka. Dan juga kita membutuhkan 3 buah cangkang telur dan stopwatch. Langkah pertama adalah kita masukkan cuka dengan takaran yang sama. Kita masukkan cuka. Sekarang kita masukkan cangkang telur dan kita mulai stopwatch-nya. Dapat disimpulkan bahwa konsentrasi cuka dapat memengaruhi laju reaksi pada cangkang, di mana lebih tinggi konsentrasinya, lebih cepat laju reaksi. Cangkang 1 merupakan cangkang pertama yang mengalami reaksi karena konsentrasi cukanya yang tinggi, sedangkan cangkang yang kedua merupakan cangkang terakhir yang mengalami reaksi karena konsentrasi cukanya yang rendah. Sekarang kita masuk ke pengaruh laju reaksi pada suhu, di mana bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu ada 3 tablet J-School, air dengan suhu yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada air panas, dan yang kedua ada air dingin atau air di dalam kulkas, dan yang ketiga ada air normal. Kita juga membutuhkan 3 cup, dan juga kita membutuhkan stopwatch. Mari kita mulai praktikum kita. Pertama, masukkan air ke cup dengan suhu yang berbeda-beda.
terlihat bahwa kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Hal ini dibuktikan bahwa pelarutan biasa paling cepat terjadi pada air dengan suhu tertinggi. Sekarang kita masuk ke faktor yang mengaruhi laju reaksi pada luas permukaan. Bahan-bahan yang kita butuhkan itu yaitu adalah 3 botol cup, 3 tablet CDR yang sudah dipecah-pecahkan menjadi pertama serbuk, yang kedua itu ada dibagi menjadi 4, dan yang ketiga itu masih utuh. Dan kita juga membutuhkan air yang secukupnya. Di sini kita juga membutuhkan stopwatch untuk menghitung detiknya. Langkah pertama yang akan kita lakukan itu memasukkan air ke dalam cup. Usahakan takarannya itu sama. Kita akan mencoba satu-satu. Cup pertama akan kita isi dengan 1 tablet J-School. Tahap yang kedua yaitu adalah yang dia menjadi 4 bagian. Pertama kita masukkan air, dan yang kedua kita akan memasukkan 4 bagian J-School. Sekarang kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu adalah dalam serbuk. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam cup. Setelah itu kita masukkan serbuk, dan kita akan menghitung dengan stopwatch. Dari hasil pengamatan berikut, terlihat bahwa J-School dalam bentuk tablet utuh memiliki luas penampang paling kecil sehingga waktu reaksinya paling lama. Sedangkan J-School dalam bentuk serbuk memiliki luas penampang paling besar sehingga waktu reaksinya paling cepat. Dari hasil pengamatan ini bisa kita lihat bahwa semakin luas penampangnya, maka semakin cepat pun terlarutnya. Sekian hasil praktikum saya. Terima kasih.